Assalamualaikum sahabat pintu rahasia. Bayangkan, dalam ajaran Jawa kuno, manusia bukan hanya tubuh yang hidup dan bergerak, melainkan wadah dari sesuatu yang jauh lebih halus dan suci, yaitu roh sejati dan sukma kawekas. Dua hal ini adalah inti terdalam dari eksistensi manusia, bagian yang tidak bisa mati, tidak bisa rusak, dan tidak bisa terikat oleh waktu. Orang Jawa percaya bahwa tubuh hanyalah pakaian sementara, sedangkan roh sejati adalah sang pemilik kehidupan itu sendiri. Roh sejati bukan berasal dari bumi, melainkan dari sumber agung yang disebut Kang Maha Kuasa. Zat tanpa rupa, tanpa wujud, tapi menjadi asal dari segala keberadaan. Ketika manusia lahir, roh sejati masuk ke dalam tubuhnya, seperti nyala api yang menyalakan lentera. Namun, di antara tubuh dan roh sejati ada lapisan lain yang disebut sukma. Sukma adalah jembatan antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Ia menjadi penggerak pikiran, perasaan, dan kesadaran manusia. Sukma bisa tercerai dari tubuh ketika seseorang tidur, bermimpi, atau mengalami mati suri. Karena itu, dalam laku kebatinan Jawa, menguasai sukma berarti menguasai diri. Sedangkan sukma kawekas adalah sukma yang telah mencapai kesempurnaan. Sukma yang telah lepas dari nafsu duniawi dan menyatu dengan asalnya. Kawekas berarti paling luhur atau paling suci. Dalam tingkat ini, seseorang sudah tidak lagi terikat oleh suka dan duka. Tidak lagi memandang kehidupan dan kematian sebagai dua hal yang berbeda. Ia telah menyatu dengan sang sumber, kembali ke asal, manunggaling kawula lan Gusti. Ajaran ini sering digambarkan dalam kalimat terkenal, sangkan paraning dumadi, yang berarti memahami dari mana asal manusia dan kemana akhirnya akan kembali. Roh sejati datang dari zat yang suci, turun ke dunia untuk menjalani laku, dan pada akhirnya kembali kepada asalnya dengan membawa kesadaran penuh. Kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat, tempat roh belajar mengenal dirinya sendiri. Orang Jawa yang mendalami laku spiritual percaya bahwa manusia harus mengenali tiga lapisan dirinya, jasad, sukma, dan roh sejati. Jasad adalah tubuh yang fana, sukma adalah kesadaran yang mengatur kehidupan, dan roh sejati adalah inti keilahian dalam diri. Selama manusia hanya hidup di tingkat jasad dan sukma, ia masih terikat oleh keinginan, amarah, dan ketakutan. Baru ketika ia mengenali roh sejatinya, ia benar-benar mengenal sapa sejatine urip, siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam keheningan, para leluhur Jawa mengajarkan cara untuk mendekati roh sejati. Bukan dengan ritual megah, melainkan dengan hening cipta, mengheningkan pikiran, meredam keinginan, dan menenggelamkan diri dalam kehadiran yang sunyi. Sebab dalam kesunyian itulah roh sejati berbicara. Suaranya halus, bukan dengan kata, melainkan dengan rasa yang hadir di dalam dada. Bila seseorang telah mampu merasakan getaran halus itu, ia mulai memahami bahwa hidup bukanlah miliknya sendiri. Setiap gerak, setiap napas, dan setiap peristiwa hanyalah bagian dari kehendak sang sumber. Di titik itu, manusia tidak lagi melawan takdir, tetapi berjalan seirama dengannya. Inilah yang disebut ngelmu kasampurnan, pengetahuan tertinggi dalam ajaran kebatinan Jawa. Roh sejati tidak mengenal takut, tidak mengenal mati. Yang mati hanyalah raga, sedangkan roh sejati tetap hidup, berpindah dari satu lapisan alam ke lapisan lain. Ketika seseorang meninggal dunia, sukma meninggalkan tubuh, lalu perlahan bergabung kembali dengan roh sejati. Jika selama hidup ia belum mengenali asalnya, maka sukma akan berkelana, mencari jalan pulang. Tapi bila ia sudah menyadari jati dirinya, maka ia akan langsung menyatu dengan sukma kawekas, menjadi satu dengan yang abadi. Ajaran ini bukan sekadar filsafat, tetapi juga pedoman hidup.
orang Jawa diajarkan untuk tidak sombong, tidak serakah, dan selalu menjaga keseimbangan. Sebab mereka tahu yang sejati bukan harta, bukan kuasa, bukan tubuh, melainkan roh sejati yang diam di dalam diri. Banyak pepatah Jawa yang lahir dari pemahaman ini, seperti urip iku mung mampir ngombe, hidup hanyalah singgah sebentar untuk minum. Manusia datang, menjalani takdirnya, lalu kembali ke asal. Kesadaran ini membuat orang Jawa memandang hidup dengan tenang, tidak terlalu gembira dalam senang, dan tidak terlalu sedih dalam susah. Roh sejati dan sukma kawekas mengajarkan bahwa puncak kehidupan bukanlah kekayaan atau umur panjang, melainkan kesadaran untuk pulang dalam keadaan suci. Dan untuk sampai ke sana, manusia harus menempuh jalan batin yang panjang, dari hawa nafsu menuju hening, dari pikiran menuju rasa, dari rasa menuju sang sumber. Di sanalah letak kebijaksanaan Jawa yang sejati, bahwa hidup bukan untuk mengejar, tapi untuk mengenal, bukan untuk memiliki, tapi untuk memahami, dan pada akhirnya bukan untuk menjadi sesuatu, tapi untuk kembali menjadi asal segala sesuatu. Dalam ajaran kebatinan Jawa, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanyalah pindah papan, sebuah perpindahan dari alam kasar menuju alam halus. Saat seseorang meninggal dunia, yang ditinggalkan hanyalah jasadnya, sedangkan sukma perlahan meninggalkan tubuh dan memulai perjalanan menuju asalnya. Perjalanan inilah yang disebut laku balik marangsangkan, kembali kepada asal kehidupan. Ketika napas terakhir terhembus, sukma manusia akan melihat tubuhnya sendiri. Sebagian merasa heran, sebagian merasa ringan, dan sebagian lagi merasa takut. Pada saat itu, jika semasa hidupnya ia telah mengenal roh sejati, maka ia akan tenang, tidak kebingungan, dan tahu kemana harus menuju. Tapi bagi yang belum mengenal dirinya, sukma bisa tersesat di antara dua alam, terombang-ambing di dunia halus yang disebut alam antara. Alam antara ini bukan surga, bukan neraka, melainkan lapisan di mana sukma belajar melepaskan keterikatan duniawi. Dalam ajaran Jawa, setiap manusia membawa beban rasa dari kehidupan yang dijalaninya, amarah, dendam, cinta, penyesalan, dan keinginan yang belum terpenuhi. Semua itu menjadi kabut yang menutupi kesadaran sukma, membuatnya sulit melihat jalan menuju cahaya asal. Itulah sebabnya orang Jawa mengadakan slametan atau doa untuk arwah, bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai cara membantu sukma agar lebih mudah meninggalkan dunia. Doa-doa dan mantra yang diucapkan bukan untuk memanggil roh, melainkan untuk memberi ketenangan agar ia tidak menoleh lagi ke dunia yang fana. Bagi sukma yang sudah mencapai ketenangan, perjalanan akan berlanjut ke lapisan alam yang disebut alam suksma, tempat roh sejati menunggu dengan cahaya lembut. Disinilah sukma mulai sadar bahwa dirinya bukan lagi manusia, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rasa takut dan sedih lenyap, berganti dengan rasa damai yang dalam. Namun bagi yang masih terikat pada dunia, perjalanannya bisa panjang. Sukma yang belum siap kadang menolak pergi, masih mengembara di tempat-tempat yang pernah ia tinggali. Mereka disebut roh gentayangan, bukan karena jahat, tetapi karena belum mampu menerima perpisahan. Dalam pandangan Jawa, roh semacam ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikasihani, karena ia masih mencari jalan pulang. Ketika sukma akhirnya melewati semua lapisan itu, ia akan tiba di alam yang disebut alam roh sejati, tempat semua kesadaran menyatu kembali dengan asalnya. Di sini tidak ada waktu, tidak ada bentuk, tidak ada perbedaan antara aku dan engkau. Hanya ada kesadaran murni yang memancar tanpa batas. Inilah yang disebut sukma kawekas,
sukma yang telah kembali ke zat sejatinya, menjadi satu dengan sumber cahaya. Dalam tingkat kesempurnaan ini, roh sejati tidak lagi terpisah dari Sang Pencipta. Manusia yang telah mencapai sukma kawekas tidak akan lahir kembali ke dunia, karena ia sudah menyelesaikan perjalanan panjangnya. Ia telah menuntaskan segala hutang rasa, memadamkan nafsu duniawi, dan menyatu dengan ketenangan abadi. Ajaran ini sering dijelaskan dalam simbol manunggaling Kawula Gusti, bersatunya manusia dengan sumber hidupnya. Bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan sadar bahwa sejak awal tidak pernah ada pemisahan antara keduanya. Hanya karena manusia lupa akan asalnya, maka ia merasa terpisah. Ketika kesadaran itu pulih, maka ia tidak lagi mencari Tuhan, sebab ia telah menjadi kesadaran dari Tuhan itu sendiri. Para leluhur Jawa menggambarkan proses ini dengan sangat halus melalui meditasi dan tapa brata. Mereka menenangkan diri, menyucikan pikiran, dan menolak godaan duniawi agar sukma mereka semakin ringan. Semakin ringan sukma seseorang, semakin mudah ia menemukan jalan menuju asalnya. Sebaliknya, semakin berat beban hawa nafsu, semakin jauh ia dari roh sejatinya. Roh sejati adalah nyala suci dalam diri setiap manusia. Ia tidak pernah mati, tidak pernah lahir. Ia hanya berpindah dari satu lapisan alam ke lapisan lain, sesuai kesadaran yang dimiliki. Dalam setiap kelahiran, roh sejati turun lagi, mengenakan jasad baru untuk melanjutkan perjalanan. Inilah yang disebut titisan, bukan reinkarnasi dalam pengertian modern, tapi perjalanan kesadaran yang terus berkembang hingga mencapai kesempurnaan. Ajaran tentang roh sejati dan sukma kawekas bukan sekadar kepercayaan, tetapi juga panduan agar manusia hidup dengan kesadaran tinggi. Sebab hidup bukan hanya untuk makan, bekerja, dan mencari kesenangan, tapi untuk mengenali siapa diri sejati di balik jasad dan nama. Ketika seseorang telah mengenal roh sejatinya, dunia tidak lagi tampak menakutkan. Kematian tidak lagi menjadi ancaman. Sebab ia tahu yang mati hanyalah pakaian, sedangkan pemakainya akan kembali ke asal yang abadi. Itulah inti dari ajaran kebatinan Jawa, mengingat asal, menjalani hidup dengan kesadaran, dan kembali dalam keadaan suci. Sebab hidup bukan perjalanan menuju akhir, melainkan perjalanan untuk pulang ke awal.